Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya, wabil khusus Bapak Ibu guru. Di video kali ini kita akan menyampaikan informasi pendidikan di mana program guru penggerak resmi dihapus. Apakah ini akan merugikan rekan-rekan guru yang sudah menjadi guru penggerak? Dan bahkan terkait hal itu kantor BGP juga ditutup dan diganti nama. Apakah kebijakan ini merupakan kebijakan maju atau sebaliknya kebijakan mundur? Bagaimana info lengkapnya, ikuti video ini sampai selesai. Ya, beberapa waktu yang lalu Bu Nunuk Suryani selaku Dirjen GTK telah pun melakukan live berkenaan dengan program kepemimpinan sekolah. Hal ini berkaitan dengan dihapusnya program guru penggerak yang sebelumnya menjadi syarat untuk dapat mendaftar menjadi kepala sekolah, namun kini tidak diperkenankan lagi. Nah, sebelum kita mendengarkan cuplikan pemaparan yang disampaikan pada live ngopi Bu Nunuk, kita baca dulu informasi yang sudah dikutip di laman JPNN, di mana syarat menjadi kepala sekolah itu sudah berubah ya. Tidak lagi dengan syarat guru penggerak, tetapi guru P3K juga sudah bisa mendaftar, dan kita lihat syarat-syaratnya nanti. Persyaratan bagi para guru untuk mendaftar diri sebagai calon kepala sekolah sudah pun berubah. Kemendikbudrismen telah menegaskan sertifikat program guru penggerak ataupun PGP tidak lagi menjadi syarat pendaftaran calon kepala sekolah. Dirjen GTK Bu Nunuk Suryani menjelaskan pihaknya telah pun menghapus program guru penggerak sejak 18 Maret 2025 melalui keputusan Mendikbudrismen nomor 14 tahun 2025. Jadi sebentar saja program ini ya. Karena program guru penggerak sudah dihapus, jadi sertifikat ataupun guru penggerak tidak lagi menjadi syarat bagi calon kepala sekolah, kata Dirjen Nunuk. Setiap guru, kata dia, kini memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi kepala sekolah yang diatur melalui Peraturan Menteri Pendidikan Dasar Menengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah. Kemudian Prof. Nunuk juga menjelaskan beberapa syarat untuk menjadi kepala sekolah di antaranya. Nah, ini ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah memiliki gelar sarjana S1 atau minimal D4 ya, tidak boleh D3. Kemudian pastinya sudah memiliki sertifikat pendiri atau sertik. Kemudian yang ketiga, paling singkat memiliki golongan 3C ya bagi guru PNS, sedangkan jenjang jabatan minimal guru ahli pertama bagi guru berstatus P3K. Dengan pengalaman dalam jabatan sebagai guru paling sedikit adalah 8 tahun. Nah, ini ya. Jadi untuk P3K itu bisa mendaftar yaitu pada guru ahli pertama atau golongan 9 ini. Nah, tapi dengan syarat sudah menjadi P3K 8 tahun ya. Kemudian untuk guru bakal calon kepala sekolah juga harus memiliki nilai baik dalam penilaian kinerja guru dalam 2 tahun terakhir. Kemudian memiliki pengalaman manajerial minimal juga 2 tahun di sekolah. Ya, karena tentu saja untuk menjadi pemimpin tidak kaleng-kaleng ya. Kemudian yang keenam, berusia maksimal 56 tahun. Jadi jangan sampai sudah menjelang pensiun ya. Dapat ditugaskan sebagai kepala sekolah. Adapun untuk tahun 2025 ini, Prof. Nunuk menyebutkan pihaknya membutuhkan sebanyak 50.000 lebih kepala sekolah untuk menggantikan 10.000 kepala sekolah yang pensiun, serta mengisi kebutuhan 40.000 sekolah yang belum memiliki kepala sekolah. Jadi besar sekali peluang menjadi kepala sekolah ya. Guna mempersiapkan guru untuk mengisi formasi kepala sekolah tersebut, pihaknya tahun ini menyelenggarakan program kepemimpinan sekolah yang dirancang untuk menyiapkan calon kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran yang berfokus pada pembelajaran mendalam dan pemanfaatan teknologi digital. Sampai itu, program kepemimpinan sekolah juga akan melatih guru-guru bakal calon kepala sekolah dengan memantapkan wawasan, pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam kepemimpinan mengelola satuan pendidikan. Jadi peluangnya cukup besar ya bagi guru-guru P3K khususnya juga termasuk PNS. Ya, meskipun disebutkan di situ syaratnya 8 tahun jadi guru P3K, tapi meskipun baru diangkat ya 1 tahun, itu tetap bisa mendaftar. Intinya sudah memiliki pengalaman sebagai guru itu adalah 8 tahun. Nah, untuk jelasnya mari kita simak pemaparan dari live IG Ibu Nunuk. Dengan program kepemimpinan sekolah ya Bapak Ibu, topik yang menarik karena baru saja keluar Permendikbudrismennya ya terkait dengan penugasan guru sebagai kepala sekolah. Nah, sore hari ini saya akan ditemani oleh Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan, Bapak Iwan Junaidi, yang sebentar lagi akan bergabung bersama kita. Sebelum kita mulai dan saya mengundang Pak Direktur Iwan untuk bergabung bersama saya,
Saya juga sudah menyiapkan link untuk pertanyaan dari Bapak Ibu yang ingin tahu lebih jauh tentang kebijakan program kepemimpinan sekolah ini, dan beberapa pertanyaan sudah masuk dikurasi oleh tim untuk dijawab sesuai dengan harapan Bapak Ibu semua dan keingintahuan Bapak Ibu terkait dengan program ini. Jadi saya mau bicara terlebih dahulu apa sih latar belakang lahirnya program kepemimpinan sekolah ini ya. Jadi Bapak Ibu, sahabat GTK, PG yang saya banggakan, dan juga keluarga Ngobrol Pintar bareng Bu Nunu yang punya dedikasi yang tinggi dan selalu setia menemani saya ingin berbagi informasi terkait dengan program yang tadi baru saya sebut, yaitu program kepemimpinan sekolah. Seperti kita tahu, dalam visi besar Presiden Prabowo Subianto yang tertuang dalam Astacita, salah satu fokus utamanya adalah memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan teknologi. Nah, disinilah peran kepemimpinan sekolah menjadi sangat penting. Mengapa program ini penting, Bapak Ibu? Karena berbagai riset menunjukkan bahwa kepemimpinan sekolah berpengaruh besar pada kualitas pembelajaran, bahkan berdampak langsung pada hasil belajar murid. Penelitian lain dari Al-Ofran tahun 2021 tentang kepemimpinan sekolah menyebutkan bahwa peran pemimpin di sekolah, dalam hal ini kepala sekolah dan tenaga kependidikan, memegang kunci dalam meningkatkan pencapaian sekolah dan memperbaiki pembelajaran yang efektif. Tentunya jika kita ingin mewujudkan pendidikan yang bermutu, inklusif, adaptif, dan berkeadilan, kita butuh pemimpin yang memiliki visi dan integritas yang tinggi. Nah, kabar baiknya Bapak Ibu, Kemendikbudrismen melalui Ditjen GTK-PG sudah menyiapkan berbagai program terobosan untuk mendukung hal ini. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, salah satunya adalah program kepemimpinan sekolah yang dirancang untuk menyiapkan calon kepala sekolah dan calon pendamping satuan pendidikan atau yang sering disebut dengan pengawas, serta menguatkan dan mengembangkan kompetensi kepala sekolah, pendamping satuan pendidikan, dan kepala dan tenaga kependidikan serta tenaga pendidikan yang sekarang ada di sekolah ya. Dan untuk Permendikbudrismennya sudah keluar Bapak Ibu, sudah diundangkan pada tanggal 14 Mei 2025. Yang pertama harus S1 ya, atau D4 dari perguruan tinggi yang terakreditasi. Kemudian nah ini yang penting Cerdik. Oh, kalau untuk sertifikat medis ya. Jadi untuk sekolah negeri itu atau ASC yang di swasta juga sama aja Pak Bu Dirjen juga harus berserdik. Jangan lupa pangkat dan golongan juga minimal 3C. Nah ini yang tidak mudah. Nah, kalau P3K bagaimana? Kalau P3K 8 tahun pernah menjadi guru. Ya, 8 tahun. Ya, 8 tahun. Itu sejak diangkat atau pokoknya 8 tahun? 8 tahun sejak menjadi guru. Sejak menjadi guru ya. Meskipun di swasta. Iya. Hanya memastikan nanti Dinas Pendidikan atau pemerintah daerah memastikan bahwa 8 tahun itu betul 8 tahun. Dijamin oleh Dinas Pendidikan. Ya. Nah, ini untuk P3K. Nah, meskipun mungkin baru dapat P3K baru saja. 2 tahun baru saja. Tapi dia udah 8 tahun jadi guru ya. Nah, tapi punya pengalaman lain, Bu Dirjen. Apa itu pengalaman manajerial? Misalkan P3K dulu menjadi kepala sekolah di swasta. Iya, itu nah, kan sudah dihitung. Atau di organisasi yang terkait pendidikan, ya, misalkan KKG, MGMP, ya, dan seterusnya lah itu juga diakui, tapi 2 tahun. Atau komunitas pendidikan lah gitu diakui. Nah, kalau yang lain seperti tersangka sudah barang itulah gitu Bu Dirjen. Nah, usia ini juga diingat. Jangan sampai ini banyak usianya sudah mau berakhir, ya, mau menjelang maghrib begitu bahasanya. Itu ingin jadi kepala sekolah itu harus maksimal 56 tahun pada saat yang dan tidak lupa fakta integritas siap ditempatkan di mana saja.